Rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman justru berubah jadi mimpi buruk. Di West Boston, Pennsylvania, sebuah keluarga kecil pindah rumah demi memulai hidup baru. Tapi yang menunggu mereka bukanlah ketenangan, melainkan hal misterius yang perlahan menghancurkan hidup mereka. Inilah kisah nyata yang dikenal sebagai Small Haunting, salah satu peristiwa paling menakutkan dalam sejarah Amerika. Pada tahun 1973, banjir besar melanda Pennsylvania dan menghancurkan rumah keluarga muda bernama Jack dan Janet Small. Pasangan ini punya 4 anak. Mereka hidup sederhana namun penuh harapan. Demi memulai kembali semuanya, mereka pindah ke sebuah rumah tua di West Boston. Dari luar, rumah itu tampak sempurna untuk membesarkan anak-anak dan menyembuhkan luka pasca bencana banjir. Namun mereka tidak tahu, keputusan pindah ke rumah itu akan menyeret keluarga Small ke dalam salah satu kisah paling mengerikan di Amerika. Suatu malam, Janet mencium bau busuk yang menusuk hidung seperti bangkai hewan, padahal rumah sudah mereka bersihkan. Bau itu muncul, lalu hilang hanya untuk kembali lagi di hari-hari berikutnya. Tak lama kemudian, mereka menemukan noda misterius di karpet. Setiap kali dibersihkan, noda itu kembali muncul, seolah ada sesuatu yang ingin meninggalkan jejaknya di rumah itu. Gangguan lain pun mulai terasa. Peralatan elektronik tiba-tiba rusak tanpa sebab. Televisi menyala dan mati sendiri. Kompor berhenti bekerja. Bahkan radio berderak seperti ada yang mengganggu frekuensinya. Dan yang paling mengganggu adalah suara-suara samar dari dalam dinding. Seperti bisikan, seperti langkah kaki yang pelan, padahal semua anak sedang tidur. Kadang terdengar ketukan, kadang seperti seseorang menyeret furnitur di lantai atas. Jack mencoba menenangkan Janet, berkata mungkin itu hanya suara pipa rumah yang sudah tua. Mereka mencoba mengabaikan, tapi jauh di dalam hati, mereka tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang berdiam bersama mereka di rumah itu. Seiring waktu, gangguan kecil itu berubah jadi lebih berani. Sebuah meja di ruang tamu tiba-tiba bergeser sendiri. Lampu gantung berayun tanpa ada angin. Bahkan suatu malam, televisi tiba-tiba meledak dan terbakar di depan mata mereka, padahal tak ada korsleting. Anjing keluarga Small pun jadi korban. Hewan itu menyalak ke sudut kosong, lalu tiba-tiba dilempar ke dinding oleh kekuatan tak terlihat. Gangguan semakin tak bisa diabaikan ketika anak-anak mulai melapor. Mereka melihat sosok hitam samar berdiri di lorong, sedang menatap tapi tanpa wajah. Kadang muncul di kamar tidur, kadang di dapur, lalu lenyap begitu saja. Janet makin gelisah, sementara Jack tetap berusaha berpikir logis. Mungkin hanya imajinasi, katanya. Tapi di balik ketegasan suaranya, Jack tahu ada sesuatu yang semakin kuat, semakin nyata dan semakin berbahaya. Setelah berbulan-bulan penuh teror, keadaan justru semakin memburuk. Suatu malam, Jack terbangun dengan rasa dingin yang menusuk. Ia merasa ada sesuatu menindih tubuhnya hingga tak bisa bergerak. Lalu ia merasakan tangan tak terlihat meraba tubuhnya. Jack mengaku makhluk itu melecehkannya secara seksual. Janet pun juga demikian. Saat tidur, ia sering merasa ada sosok yang menggerayangi tubuhnya, menarik selimut, bahkan membisikkan suara aneh di telinganya. Gangguan tak hanya terjadi di malam hari. Kadang terdengar dentuman keras seperti palu menghantam dinding atau piring-piring jatuh berhamburan. Kadang terdengar juga suara teriakan samar memenuhi ruangan. Dan di dinding kamar, muncul bekas cakar panjang seolah makhluk itu ingin menandai wilayahnya. Anak-anak mulai ketakutan. Mereka sering menangis di malam hari. Janet merasa rumah itu sudah tak aman lagi. Dan di titik ini, keluarga Small sadar. Yang mereka hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang ingin menguasai hidup mereka. Tak sanggup lagi menghadapi teror itu sendirian, maka pada tahun 1986, keluarga Small akhirnya mencari pertolongan. Mereka menghubungi pasangan paranormal terkenal, Ed dan Lorraine Warren. Begitu masuk ke rumah, Lorraine langsung merasakan energi gelap yang berat. Ia menyebut ada demon kuat yang bersemayam di sana. Bersama Ed, mereka mengadakan penyelidikan.
Mikrofon dan perekam suara dipasang, dan hasilnya mengerikan. Terdengar erangan, teriakan, bahkan umpatan dari sesuatu yang tak kasat mata. Bagi keluarga Smurl, temuan itu jadi bukti nyata bahwa mereka memang tidak berhalusinasi. Teror itu nyata dan kini semakin jelas musuh mereka adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar hantu. Dengan bukti yang dikumpulkan Warren, gereja Katolik akhirnya turun tangan. Beberapa kali eksorsisme dilakukan di rumah Smurl. Doa-doa dilantunkan keras. Air suci dipercikan ke setiap sudut rumah. Namun hasilnya mengecewakan. Gangguan tetap tidak hilang. Justru semakin ganas, bau busuk makin sering muncul dan bayangan gelap kerap menampakkan diri. Kabar ini pun menyebar hingga ke media. Kasus Smurl menjadi sensasi nasional kala itu. Wartawan berdatangan, dan tetangga sekitar pun ikut panik. Ada yang percaya bahwa keluarga ini memang diganggu setan, tapi banyak juga yang skeptis. Sejumlah pakar menyebut mungkin Jack dan Janet hanya berhalusinasi, bahkan ada yang menyinggung riwayat kesehatan Jack sebagai penjelasan logis. Namun bagi keluarga Smurl, penjelasan itu tak ada artinya, karena setiap malam mereka tetap hidup dalam ketakutan, seolah rumah itu menolak untuk pergi dan mereka menikmati penderitaan keluarga Smurl. Setelah bertahun-tahun mencoba bertahan, keluarga Smurl sampai di titik jenuh. Gangguan semakin brutal. Suara benturan keras membangunkan mereka setiap malam. Bayangan gelap melintas di lorong. Bahkan sosok tak terlihat berani membisikkan ancaman, seolah ingin membuat mereka sekeluarga jadi gila. Janet sering menangis tanpa henti. Anak-anak hidup dalam ketakutan, dan Jack merasa tak bisa lagi melindungi keluarganya. Mereka sadar, jika terus bertahan, rumah itu bisa menghancurkan mereka, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Maka di tahun 1980-an, setelah lebih dari 1 dekade diteror, keluarga Smurl akhirnya menyerah. Mereka meninggalkan rumah yang dulu mereka anggap tempat aman. Dan yang mengejutkan, penghuni berikutnya melaporkan tidak pernah mengalami gangguan apapun. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah iblis itu sebenarnya melekat pada rumah itu, atau justru pada keluarga Smurl sendiri? Sampai hari ini, Smurl Haunting tetap menjadi misteri. Bagi sebagian orang, ini bukti nyata bahwa iblis memang ada. Bagi yang lain, ini sekedar kisah berlebihan dari keluarga yang sedang tertekan.